Ifas bilang aku makan pun tidak teringin sudah. Apapun aku tidak teringin sudah. Kita cepat-cepat bakal kita kubur. Kan? Kuburnya di mana, kita bincang siap-siap lagi. Kan Fas? Sama saja. Siapapun sama saja, Pak. Gitu. Kalau sudah hilang keinginan itu, keinginan ini, berarti dia mau mati sudah. Ya. Apa? Tak ada apa? Dia tak ada keinginan apa-apa dah. Makcik daya. Kakak kan makcik? Nenek. Kak Daya. Salah Pak. Jangan makcik daya. Tak mau, dia tak mau mendapat makcik. Amboi. Cuma panggil kak daya pula. Okey. Dan jangan berangan-angan. Nah, ini lagi. Dan jangan berangan-angan supaya orang memberi kamu sesuatu. Jangan pula kita berangan-angan orang memberikan kita. Ini selalu menjadi tabiat kita, angan-angan saja. Okay? Selalu begitu, Pak. Angan-angan orang datang kasih kita itu, kasih kita ini, kasih kita itu, kasih kita ini. Jadi tengok saja Pak, betapa buruknya kita. Okey. Jadi tidak bolehkah kita berangan-angan orang kasih kita itu, kasih kita ini? Jawapan ini di antara penyakit-penyakit kotoran kita bilang kan, yang akan menyebabkan kotoran itu syahwat sangka, yang akan menyebabkan terjadinya penyakit pada akal dan hatimu, namanya buruk sangka. Ini di antaranya. Jadi kau berkeinginan sesuatu yang berlebih-lebih, kemudian kau berkeinginan mau mengambil dari tangan orang lain, atau kau berkeinginan atau berangan-angan supaya orang memberi kau apa yang kau inginkan itu, misalnya. Ini punca-punca. Dan kalau istilah lain kita terjemahkan, kita sebut sebagai kotoran saja pada memahami yang kita terang kemarin. Jadi syak wasangka ini kotoran, buruk sangka ini penyakit. Silakan. Dari syak wasangka ini kedua-duanya ini terjadi. Kalau kita disiplinkan syak wasangka ini terjadi pada akalmu. Dan penyakit ini terjadi pada hatimu. Itu yang akan terjadi. Jadi kau nanti syak wasangka saja, kenapa Tuhan tidak kasih aku ya? Aku mau itu, aku inginkan itu, inginkan ini, inginkan itu, inginkan ini, macam-macam inginnya kan. Kau pun mula-mula berangan-angan, kenapa Tuhan tidak kasih aku ya? Buruk sangka, kan? Kemudian nanti datang lagi Pak, buruk sangka Pak, datang Pak buruk sangkanya. Kemudian buruk sangka itu dikuatkan dengan angan-angan. Datang angan-angan pula, nanti dia kasih aku barang itu, dia kasih aku baweknya. Misalnya begitu kan, itu angan-angan. Sebab itu Nabi SAW tegar kita daripada panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu menyebabkan kita tidak sedar diri. Itu menurut uraian para ulama kita. Panjang angan-angan itu menunjukkan kita tidak sedar diri. Macam Maulid. Kalau panjang angan nikah dengan
anak sultan itu, sultan ini, begitu, ini kan. Berarti tidak sedar diri apa, mau mampus sudah. Masih berangan-angan begitu. Kan? Berangan-angan kaya, helikopter datang ambil di rumah, pergi mengajar saja. Misalnya, kan? Itu berarti tidak sedar diri. Okey. Dan katanya, dan jangan takut. Jangan takut. Dan khawatir. Jangan takut. Jangan takut. Takut takut tidak perlu diuraikan kan? Dan jangan, dan khawatir, termasuk jangan adalah khawatir. Khawatir artinya bimbang. Daripada perkataan Arab itu bimbang. Dan jangan takut dan bimbang. Dan khawatir ai bimbang kepada mereka ai orang tadi. Mereka di situ orang. Orang mana? Orang yang kita harap dia kasih kita, dia memberikan kita sesuatu. Jangan kamu takut, jangan kau takut, dan jangan kau bimbang kepada mereka. Maksudnya apa? Maksudnya jangan kita menjadikan mereka alasan untuk kita takut itu ini, bimbang itu ini. Yang kau perlu takut Allah, yang kau perlu bimbang urusanmu dengan Allah, bukan manusia. Gitu kan? Jelaskan. Jadi kita selalu saja takut kan? Takut pada manusia. Macam mana keadaan kita selalu takut pada manusia? Takut nanti orang cakap apa. Itu salah satu kan. Allah cakap dia tidak pernah fikir. Dia fikir nanti takut orang cakap apa. Apa lagi? Macam-macam. Itu contoh saja. Mau pakai tudung tutup aurat dari elok takut orang cakap apa. Ini selalu terjadi. Kan? Mau pakai serban pun dipikir juga nanti orang cakap apa. Padahal orang tidak pernah cakap. Kan? Itu bermaksud. Dan jangan takut. Walid tidak rasa macam ada sesuatu yang tak sesuai dengan Walid. Sebenarnya perkataan takut tidak muncul di sini. Yang ada adalah khawatir. Dan jangan bimbang kepada mereka. Kalau ikut teks asalnya. Tapi ini terjemahan dia masukkan perkataan takut. Jadi walau bagaimanapun tidaklah terlalu terlalu bercanggah. Kerana apa? Kan dalam Quran Allah bilang begitu, fala takhshawhum wakhshawni. Jangan kamu takut kepada mereka, takutlah kepadaku. Ya kan? Jadi istilah takut dan bimbang itu barangkali terkait sekali saja. Jadi kau boleh saja pakai perkataan takut, kau boleh saja pakai perkataan bimbang. Tapi pada Walid yang sebenarnya di sini adalah bimbang. Berarti jangan kamu bimbang kepada mereka, berbimbang kepada mereka atau istilah lain. Jadi kita selalu bimbang saja, orang dapat lebih kita tidak dapat. Ya kan? Bimbang begitu, bimbang begini. Orang umur 15 tahun menikah sudah, kita 18 tahun belum lagi, bimbang saja Pak. Kan? Jadi kerana bimbang itu kita pun mau cari juga Pak. Mau gatal sama. Kan? Ialah orang yang tadi yang dia sudah ada tadi itu sebab dia bergatal lebih. Jadi ada sudah dia. Jadi kita yang sedang belajar ini, yang sedang mengaji ini pun rasa bimbang juga Pak. Wah 15 tahun sudah ada boyfriend Pak, mau kahwin sudah. Aku 18 tahun sudah tiada ni. Mula bimbang sudah, berbimbang dia dengan manusia. Itu maksudnya. Kan? Lelaki pun serupa juga Pak. Jadi berbimbang saja. Nanti lepas aku mengaji umurku dah sudah 30 tahun. Jadi siapa mau menikah dengan aku? Kau bimbang saja. Kau bimbang apa? Kan? Jadi yang kau bimbang itu adalah manusia, mereka, kan? Jadi termasuk dalam soal-soal rezeki, bimbang nanti kau belajar pondok, mengaji pondok ini boleh kerja apa, boleh buat apa, itu ini bimbang saja. Jadi
hidup kita bukan cerita kerja, hidup kita berkaitan dengan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencari sesuatu yang boleh menyebabkan kita mengabdikan diri kepada Allah, itu yang betul. Lain dari itu semua tidak betul. Kalau kau setakat berfikir mau kerja apa, kerbau yang tidak kerja pun boleh makan. Betul kan? Kambing yang tidak kerja pun boleh makan hari-hari. Rezeki Allah SWT yang bagi kan. Nah, jadi kita berada di atas dari situasi itu. Apa? Kita mencari ilmu untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nantinya kita bekerja seperti orang lain juga, gitu kan? Kalau kau mau jadi doktor, nanti kau belajar sampai jadi doktor. Tidak ada masalah. Kau mau jadi apa? Gitu kan? Boleh terbaca kemarin dulu kan. Belajar sampai darjah 6 saja. Selalu cikgu hentak, cikgu tempelak, bodoh, bangang, belajar tidak pandai. Cikgu selalu apa? Bilang apa itu? Marah-marah dia begitu kan? Cikgu sekolah. Dia sampai darjah 6 berhenti dia. Kan? Mak bapaknya pun tidak support lagi. Kalau sudah begitu kau belajar pun bodoh saja. Semua merah saja. Tetapi pada usia dia 16 tahun, dia sudah jadi jutawan. Yang belajar di universiti, yang keluar sana, keluar sini, datang bekerja dengan dia. Yang sekolah dari darjah 6 saja. Tahu kan? Apa projeknya? Projeknya belah kambing, belah rusa, belah lembu, dan tanam jagung import itu. Jagung import dia bilang. Jagung import namanya. Jagung apa tak tahu, tapi import grade lah. Jagung makan. Tak tahu. Jagung makan binatang. Boleh jadi. Ladangnya luas, sewa ladang daripada tanah kerajaan luas. Kan? Dan dia tanam rock melon. Rock melon tahu tak? Walaupun tidak tahu bah, tapi tahu bah itu buah yang besar tu, yang orang makan sedap tu, macam tembikai susu. Tapi dia bukan tembikai susu. Dia nanti bah kita makan nanti pak cik. Napiah tunjuk rock melon tu macam mana. Itu pengetahuan am saja, okey? Tidak masuk periksa. Nanti saya bawa. Tapi kawan dia punya dia hari raya nanti bawa. Pandai lah tu, dia pandai market, dia pandai susun strategi. Wah kaya dia, jutawan pada usia 16 tahun. Pekerjaannya 200 orang. Tahukah? 200 orang pekerjanya. 100 orang pekerja adalah grad university semuanya. Nampak rezeki Allah Subhanahu wa taala yang bagi. Sekarang dia buat apa? Dia temu ramah itu berlaku. Sekarang dia ngaji pondok di Kelantan. Umur 16 tahun baru dia masuk ngaji pondok. Masya Allah. Sekarang dia mengaji pondok. Dia bilang saya sedang belajar Al-Quran. Saya baru sedar yang saya ni bodoh betul. Rupanya Quran tidak tahu. Hebat kan? Itu sepatutnya Pak. Kalau kabut dengan dunia bukan susah. Allah memayahkan dunia kita. Kita belajar sudah kan? Karena kita tidak punya hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu memayahkan. Kan? Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, darjah 6 saja belajar, jutawan saja. Faham tak? Jadi dia cerita dia di situ, dia sponsor satu pondok di Terengganu, 2 pondok di Terengganu dengan di Kelantan. Dia yang sponsor Pak. Buat pondok, buat mengaji. Siapa orang datang mengaji dia sponsor buat pondok. Gitu kan? No. Sebab itu Walid sebut ini pada kamu orang supaya menjadi satu motivasi. Jangan pernah rasa rendah diri dengan kita belajar pondok. Walid melaluinya, Walid tahu bagaimana pandangan orang. Tapi kita di sini kurang sudah hal itu. Kalau di Sabah mungkin pandangan ini masih kuat. Kau belajar pondok, kau dapat apa? Kau mau kerja apa? Di Sabah kan? Jadi Walid kena kasih motivasi itu pada kamu orang semua. InsyaAllah datang saja rezeki kan? Okey.
Bertawakkallah. Bertawakkallah kepada Allah. Jadi bertawakal itu adalah berhubungan. Kemarin Walid ajar ada 3 sifat hubungan. Yang bahasa Arabnya bilang sifat wasilah. Kan? Sabar, redha, tawakal. Itu 3 sifat hubungan. Maksud 3 sifat hubungan itu, dia menjadi jambatan yang menghubungkanmu dengan Allah. Yang lain-lain itu dirimu sendiri, taubat dirimu sendiri, syukur dirimu sendiri. Gitu kan? Khauf, raja itu dirimu sendiri. Diri kita sendiri. Sedangkan redha, tawakal, redha, sabar, redha, tawakal itu sifat yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelaskah? Jadi mau tanya apa? Yang ketawa-ketawa tu mau tanya apa? Apa yang mau tanya? Tiada. Dan haraplah, ai berharaplah. Gunakan kata kerja ber. Jadi haraplah itu tidak ada kata kerja di situ kan, walaupun harap itu kerja. Tapi datang dengan ber, dia mengaktifkan kata kerja itu. Jadi berharaplah. Dan berharaplah pertolongan dari Dia, ai Allah. Jadi tidak perlu, maksud ayat ini jelas ya, tidak perlu kita bimbang kepada orang, tidak perlu kepada kita bimbang apa yang dimiliki oleh orang, tidak perlu kita bimbang orang ada kita tidak ada, tidak perlu bimbang. Yang penting bertawakallah kepada Allah, artinya berhubunganlah dengan Allah Subhanahu wa taala dan berharaplah pertolongan dari Dia. Berharap pertolongan itu orang bilang bergantung harap. Bergantung harap adalah sebahagian daripada kesempurnaan ubudiyah. Jadi istilah itu kamu orang catatkan dulu. Sebahagian daripada kesempurnaan ubudiyah. Jadi kesempurnaan ubudiyah terletak pada kebergantunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh tulis sebagai satu carta. Bergantung. Kemudian kesempurnaan ubudiyah. Ini 2 hal. Sebenarnya ubudiyah itu menggambarkan kesempurnaan kan, macam kita sebut rububiyah itu kesempurnaan akidah, uluhiyah itu kesempurnaan ibadah, ubudiyah itu kesempurnaan adab sebenarnya. Tapi kita pakai istilah kesempurnaan. Itu ada sifatnya adalah bergantung. Bergantung ini merupakan istilah Al-Quran. Kadang-kadang istilah ini diterjemahkan dengan berhajat. Gitu kan? Berharap. Itu berhajatkah, berharapkah? Dalilnya, apa dalilnya tentang berhajat, berharap ini? Antara yang kita selalu baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini di antara yang selalu kita baca, yang mengingatkan kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surah Al-Fatihah ayat ke-4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu memberi makna apa? Memberi makna berhajat dan berharap. Jadi Allah lah tempat kita berhajat, tempat kita berharap. Iyyaka na'budu, hanya padamu ya Allah kami sembah, wa iyyaka nasta'in,
dan hanya padamu lah kami minta tolong. Jadi tafsiran kepada minta tolong itu adalah berhajat, berharap, bergantung. Jelaskah? Oh. Seperti okey, jelaskan? Ulang. Bertawakallah kepada Allah. Tengok kursi ni dia turun pelan. Kena pasang apa? Kena pasang nahan di bawah nanti. Bertawakallah kepada Allah. Jadi kamu orang dhabit apa bertawakal kepada Allah? Berhubung, berhubungan dengan Allah dan berharaplah pertolongan dari Dia. Berharaplah pertolongan dari Dia berarti bergantung harap. Itu maksud. Berdasarkan kepada fakta ini bergantung harap. Adapun sifat sikap bergantung harap itu merupakan kesempurnaan ubudiyah. Begitu penjelasannya. Dan terimalah dari Dia, dan terimalah pun tidak perlu diterjemahkan, terimalah dari Dia, yakni dan mungkin melalui makhluknya. Terima apa? Sesuatu. Mungkin rezeki, ya kan? Mungkin namanya rezeki. Umumnya rezeki yang terbesar dalam hidup kita, hajat kita kepada Allah itu rezeki, kan? Semua dibilang rezeki. Umur yang panjang itu rezeki. Sihat, kesihatan itu rezeki. Uang ringgit itu rezeki dan sebagainya, semua bilang rezeki. Jadi, dan terimalah dari Dia, Dia ay Allah. Terimalah dari Dia berarti kita belajar menerima sesuatu dengan melihat kepada Allah. Itu maksudnya. Kita belajar menerima sesuatu dengan melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi melihat itu maksudnya kita memahami Allah yang memberi, bukan manusia yang memberi. Maka sebab itu disebut di sana, dan mungkin melalui makhluknya. Mungkin saja melalui makhluknya. Tapi yang memberi itu, yang maha memberi itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita perlu paham yang kita terima daripada Allah. Mungkin melalui makhluk itu sebabnya, yang menjadi sebab, kan? Jadi ada penceritaan yang mengatakan haiwan pernah menyerah diri, menjadi sebab, kan? Walid pernah apa? Masa join jamaah tabligh di India, kami mau pergi ke satu kampung, mau mendakwahkan orang kampung itu kepada Islam. Kampung itu Hindu keseluruhannya. Oleh lupa sudah nama kampung. Jadi kami berjalan pada atas, mau masuk ke kampung itu susah lah. Kampung jadi jalan di atas sawah padi. Jadi ketika kami berjalan di atas sawah padi itu, ikan-ikan datang, ikan-ikan. Nampak ikan-ikan datang ikut kita saja. Mula-mula kami ingat ikan tu mau lapar ke, mau dikasih makan. Kami fikir begitu, ikan ni lapar, mau dikasih makan. Tiba-tiba kami dengar suara, ambillah kami, masak, ambil kami dan masak dan makan. Itu. Walid terdengar suara itu, betul ke ini? Aku dengar suara apa? Bila kami sampai di satu tempat, di rumah seorang Muslim dalam kampung, orang Muslim satu-satunya dalam kampung itu. Kami sama-sama sembang, tadi aku dengar. Dia bilang, aku pun dengar. Kawan lain yang bilang, aku pun dengar juga. Yang bilang, aku pun dengar juga. Rupanya semua orang dengar suara suruh mengambil mereka masak, makan. Dan suara itu adalah daripada ikan-ikan yang ikut saja kami berjalan di atas jalan itu. Faham tak? Jadi Allah boleh mendatangkan rezeki terus
melalui kalau haiwan itu yang kita boleh makan terus datang dari haiwan itu. Faham kan? Walid ada satu cerita diceritakan oleh para guru-guru kami berkaitan dengan Sufyan As-Sawri rahimahullah ta'ala. Ini seorang tabi'in, wali Allah zaman tabi'in, namanya Sufyan As-Sawri. Pernah dia diuji oleh Allah SWT dengan kelaparan, lapar sampai-sampai tidak ada makanan. Suatu hari dalam penceritaan guru kami, tercari-cari cerita itu katanya ada di dalam satu kitab, lupa sudah nama kitab. Satu hari dia duduk-duduk saja, jadi kelaparan itu sudah jangka panjang kan, sudah lama, berarti semua masyarakat berada dalam keadaan kelaparan begitu kerana kemarau yang panjang dan sebagainya, kesusahan. Tiba-tiba datang ada yang mengatakan rusa, ada yang mengatakan kijang, datang kepadanya dan menyuruh dia menyembelih. Itu riwayat. Datang kijang di depan dia, tidur. Mungkin kijang, mungkin rusa, Walid tidak tahu istilahnya. Datang tidur di depan dia, minta supaya dia sembelih. Sembelihlah aku, kemudian dagingku dibagi-bagikan makan. Dan cerita ini disahihkan oleh kebanyakan ulama-ulama tasawuf. Sebab ada lagi cerita-cerita yang seperti itu. Faham tak? Nah, itu contoh. Begitu jugalah. Itu kita katakan datang sendiri, kan? Yang namanya rezeki itu datang sendiri, menyerah diri. Apalagi yang sedang berlaku kepada kita itu mungkin datang dengan orang lain, melalui makhluk, gitu kan? Gitu kan, Mizi? Jadi hari-hari saja nampak orang ada hantar beras pada kita. Bukan hari-hari. Kalau hari-hari itu kilang beras sudah kita kan, gudang beras. Bukan hari-hari. Tapi ada saja orang hantar beras pada kita kan. Nah, jadi melalui orang ini, melalui orang itu, melalui orang ini Allah hantar kita rezeki. Faham tak? Hari ini Walid mau makan apa tadi? Walid pun mau makan apa tadi? Mau makan sayur buah pria. Jadi mau bangun tidak boleh sakit sini. Jadi tidak jadi rezeki Walid tu, Pak. Sampai sekarang Walid belum makan sayur pria itu, walaupun mama memasak tengah hari tadi. Yang namanya rezeki itu nanti masuk ke dalam mulutmu, kau telan masuk ke dalam perutmu, baru itu rezeki. Kan? Mungkin saja sayur pria itu nanti rezeki kamu orang. Oh, kami tidak makan buah pahit-pahit itu, Walid. Kamu orang ni betul-betul tidak tahu, Pak. Khasiatnya buah pria itu mencantikkan kulit. Betul, Pak. Masak dia pahit. Jadi Encik Dayah makan tak apa pahit. Tak masak. Oh, patut kulit Encik Dayah berseri-seri. Minta doa. Jadi kamu orang ni tidak mau makan pula buah pria itu. Bagus lah. Sangat bagus. Makan, kita makan. Nanti kulit kita cantik macam Walid pula. Cinta. Kau kalau sebut Walid saja marah saja, tidak puas hati saja. Kenapa? Okey. Faham sudah? Faham kan? Jadi hari ini Jul, ada orang kasih kita rezeki hari ini, Jul, kan? Allah yang kasih, bukan orang. Allah kasih melalui orang itu, betul kan? Jadi kau dapat apa tadi? Ambil apa tadi? Ayam. Masak sudah? Wah. Kau tengok. Hebat. Kau hantar sini? Oh, sana ada lauk, sudah Umi masak lauk tadi kan? Masya Allah. Oh, udang besar-besar itu tadi kah? Udang besar-besar ini itu. Patutlah. Tak apa. Jadi rezeki itu datang daripada Allah melalui makhluknya, nama orang itu kan. Nah, kemudian melalui makhluknya yang nama Jul, melalui makhluk Allah SWT yang nama Jul, sampai ke sini pula baru rezeki itu.
Jadi kamu orang nanti yang makan. Masya Allah. Rezeki kamu orang kan? Ha? Kamu orang makan ayam. Walid tidak makan ayam, berarti bukan rezeki Walid. Ayam kampung. Betul ke ayam kampung? Jangan tipu Walid, Walid bau saja Walid tahu. Iya. Walid belum bau, nanti Walid bau dulu, Walid tahu saja. Kau buka tudung, Walid tahu sudah ini ayam pekan ke, ayam kampung ke, ayam pencin ke, ayam apa ke. Okey. Dan katanya, dan inilah yang tidak menimbulkan syak wa sangka dalam fikiran kamu. Perangai begini, kita sebut ya, sikap begini, perangai begini, tabiat begini yang akan melepaskan dirimu daripada kekotoran syak wa sangka dan penyakit buruk sangka yang datang kemudian. Jadi kalau mau sebut bagi ilmiah sikit dengan pemikiran begini, itu kan, dengan pemikiran begini akan menyebabkan sikapmu, perangaimu, tabiatmu tidak akan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Boleh tak? Paham tak ayat itu? Dengan pemikiran begini, jadi pemikiran begini nantinya menghapuskan kotoran pada akalmu. Kita bilang sudah di sana kan, syak wa sangka itu kotoran pada akalmu, kan? Menghapuskan kotoran pada akalmu, sekaligus menghapuskan penyakit yang mungkin ada pada hatimu, yaitu penyakit buruk sangka. Itu kitarannya. Nah, kalau pemikiranmu begini, pertama kau terpelihara daripada kotoran akal yang namanya syak wa sangka. Apabila kotoran akalmu terhapus, bersih akalmu, kau terpelihara, terjaga dari penyakit hatimu yang namanya buruk sangka, gitu kan? Kemarin kita belajar sudah, pertama-tamanya buruk sangka pada Allah. Sampai tidak percaya bahwa Allah kasih rezeki. Mau mengaji pondok pun takut. Nanti mau kerja apa, mau makan apa. Ya. Jadi mau kerja, mau makan, mau belajar apa? Mau belajar universiti, Pak. Rupa-rupanya yang belajar universiti pun tidak ada kerja, Pak. Kan? Susah saja. Berapa ramai yang kerja universiti akhirnya jadi apa tahu? Kau tahu jadi apa? Sepatu. Ha? Sepatu. Ya, tanam itu satu hal, itu bagus. Sepatu. Itu yang nyanyi-nyanyi tepi jalan tu apa? Apa namanya? Ha? Basking. Basking, basket. Ha? Baskes. Baskes. Basking pula, basket pula. Kan? Baskes. Jadi baskes nyanyi saja. Berapa ramai? Banyak apa? Pelajar universiti, keluar universiti tidak ada kerja, 5-6 orang, 7 orang pakat jadi baskes. Pernah dengar kan? Tidak pernah. Nah, Kau tidak pernah makan, kau boleh buat baskes itu. di tepi jalan. Boleh tak? Dia nyanyi tepi jalan. Pandai saja dia orang nyanyi-nyanyi kan. Boleh tengok itu, kadang-kadang boleh tengok di Facebook itu kan. Ada seorang tu di Kuala Lumpur, yang rambut panjang tu. Kadang-kadang dia nyanyi lagu Hindustan, kadang-kadang banyak orang datang nyanyi dengan dia kan. ada. Wah, dia punya collection saja, boleh tengok collection dia per hari, persembahan dia ribu. Satu hari persembahan dia paling sikit 600-700, paling sikit. Biasanya hujan ke apa kan. Dan tapi kalau tiada hujan, jadi persembahan itu datang ramai orang. Kadang-kadang orang putih pun datang menyanyi, orang luar pun datang menyanyi kan. Jadi di situ banyak. Itu Graduate University, kau tahu ke dia? Dia Graduate University UiTM baju. Tiada kerja. Kau faham kan? Jadi pernahkah orang yang ada ilmu agama yang tidak ada kerja? Boleh tidak pernah lihat.
kecuali dia tidak mau kerja saja. Dia ada ilmu agama, ada pengetahuan, cukup syaratnya dengan sanad dan silsilahnya. Dia tidak mau mengajar, itu tidak tahu. Kan? Tapi kalau dia cukup lengkap syarat, silsilah sanadnya semua lengkap, apabila dia mengajar, dia tidak akan susah. Tidak akan susah. Jelas kan? Jadi untuk apa kita mau sangka-sangka buruk pada Allah SWT? Kan? Dan inilah yang tidak menimbulkan. Dia tidak menimbulkan berarti tidak mewujudkan penyakit-penyakit yang kita bilang di situ. Menimbulkan, mewujudkan syak wa sangka, penyakit akal. Buruk sangka, penyakit hati. Jadi dia bilang syak wa sangka dalam fikiran kamu. Menimbulkan penyakit kepada akalmu, dan buruk sangka penyakit kepada hatimu. Itu kita tulis sudah di sini. Itu bercaranya. Kita bilang sudah, Syekh Abdul Qadir Jalil mengajar kita cara. Jadi pada kesimpulan di atas paragraf itu, hubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha kamal, yang maha jamal, yang maha jalal. Kau akan bersih, akalmu bersih dari kotoran buruk syak wa sangka, dan hatimu akan bersih daripada penyakit buruk sangka. Begitu sudah. Okey. Kemudian katanya, jadikanlah satu sahaja tempat meminta. Jadikanlah. Maksudnya wujudkanlah. Jadikanlah, wujudkanlah. Itu istilah-istilah yang mendukung supaya tidak keliru. Wujudkanlah ai jadikanlah. Jadikanlah ai wujudkanlah satu sahaja tempat meminta. Dan satu pemberi. Berarti dialah tempat meminta, gitu kan? Berarti kita katakan dia, yakni Allah, satu tempat meminta, kedua pemberi, dan satu tujuan. Tujuan di sini bermaksud fokus. Fokus tahu kan? Dalam bahasa Arab bilang tawajjuh. Tawajjuh, 2J, tawajjuh. Jadi dia, yang Allah SWT, kita jadikan tempat meminta. Dialah tempat pemberi, dan kita fokus kepada dia. Dengan makna kita tawajjuh kepada dia. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkataannya jadikanlah, berarti secara ilmunya kau perlu bina, kau perlu bentuk. Itu maksudnya jadikanlah. Kau perlu bina, kau perlu bentuk. So secara ilmunya, kita ramai-ramai kita usaha bentukkan diri kita, benakan diri kita supaya mau minta pada Allah. Mencari pemberi, cari saja Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemberi. Dan kita tawajjuh. Jadi dalam tawajjuh itu artinya berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan itu kalau bahasa orang putihnya bilang face to face. Dengan bahasa orang putih. Jadi kalau bahasa kitanya sentiasa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Jangan lupa dia, jangan lalai dia. Sentiasa berhubungan dengan dia melalui solat muka, melalui zikir muka, melalui fikir muka, gitu. Kita terhubung dengan dia terus. Lapar, berhubung dengan Allah, bukan berhubung dengan dapur. Lapar nampak dapur saja. Salah.
lapar nampak Allah, ya Allah, berilah aku rezeki. Kerana aku sedang dalam kelaparan. Baru kemudian kau datang ikhtiar pergi ke dapur, tu kan? Jadi kalau kau datang ke dapur, kau mau masak, gas tiada. Kau buat apa? Gitu kan? Begitu bah. Jadi kau mau beli gas, kau seluk-seluk kau punya poket ada 20 sen saja. Kau buat apa? Sama saja kan? Nah, kau pun berharap-harap saja. Ish, Walid, kasih duit Pak Walid, mau beli gas. Kau harap pada Walid pula. Kau tinggal Allah pada poin yang pertama, kan? Datang di dapur sudah. Kau tinggal lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kau harap pada Walid pula. Salah kan di situ kan? No. Jadi akhirnya menyebabkan episod laparmu itu langsung tidak bergantung dengan Allah. Betul kan? Betul. Sisi lain pula kami macam kami bah, bergantung dengan duit pula bah. Aku ini harimau minum susu. Nampak duit saja, tidak nampak Allah. Itu kami, posisi kami. Kamu orang tidak minum susu, besar-besar sudah. Walid minum susu. Tahukah? Tahukah? Jadi Walid minum susu dah sekarang ini kan. Jadi bila mau minum susu, apa yang terlintas di pikiran Walid? Mau beli susu. Mau beli susu, nampak apa? Nampak duit saja kan? Belum nampak Allah SWT yang memberi rezeki. Sepatutnya mau rasa mau minum susu, nampak Allah yang memberi rezeki. Ya Allah, rezekikan kepadaku dengan susu pada hari ini. Misalnya, sepatutnya begitu kan? Itu adab yang bagus bah. Nah, mana sih begitu? Nampak duit saja, pergi ambil duit. Takdirnya kalau dia orang tadi siapa beli susu tadi? Rantau pergi beli susu tadi. Takdirnya ketika dia bawa pulang susu itu jatuh pecatum. Pecah bah, tumpah bah semua susu itu. Takdirnya, dibilang takdirnya kan. Nah, apakah jadi rezeki oleh? Tidak kan. Jadi sepatutnya Allah SWT kan. Nah, Walid pun silap juga apa tadi. Terus mama bilang, kasihlah duit beli susu 2 kotak. Saya pun ambil duit saja. Sepatutnya ya Allah, jadikanlah rezekiku susu pada hari ini. Sepatutnya begitu. Itu adab yang betul kan. Nabi kita melakukan begitu. Sampai-sampai dibilang di Aisyah, dalam riwayat Aisyah, Nabi mau makan 2 biji kurma, dia salat sunat 2 rakaat. Nabi kita SAW, ketika dia mau makan 2 biji kurma, wahai Aisyah, apakah yang ada di rumah untuk aku makan? Bilang Aisyah, ada 2 biji kurma. Walaupun tidak tahu kurma besar-besar ini kah, besar-besar ini kah, kurma kan ada besar ada kecil kan. Ada kurma yang besar-besar penumbuk, kau tahu tak? Oh, Walid pernah makan sudah, sebiji saja kau kenyang sampai habis tarawih. Besar-besar kurma. Dia tidak tahu. Jadi Aisyah bilang ada 2 biji kurma. Jadi Aisyah pun datangkan kepada Nabi buah kurma, pergi ambil, datang kepada Nabi. Tengok-tengok Nabi sedang solat. Selepas solat, Aisyah bilang, wahai Rasulullah, apa yang sayang solatkan? Itu kan. Nabi bercakap dengan istrinya Aisyah, Walid tidak tahu. Apa yang sayang solatkan? Gitu kan. Bilangnya aku bersolat minta rezeki daripada Allah. Minta rezeki? Tanya Aisyah. Iya. Bukankah tadi aku minta kurma daripadamu? Nah, sekarang aku mintakan 2 biji kurma, itu menjadi rezeki bagiku. Nah, begitu cantik kan? Rasulullah SAW, Nabi kita, wasilah kita, ditunjukkan jalan yang betul. Kita saja lupa semua. Sebab kita sudah sekian lama bergantung dengan duit, tidak nampak lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Asal ada duit saja tidak nampak lagi Allah Subhanahu Wa Taala, sudah kan? No. Asal kita bergantung dengan orang, kan? Perlu saja nampak orang, tidak nampak lagi Allah Subhanahu Wa Taala, begitu. Sama keadaannya dengan sakit kepala. Selama ini kita bergantung dengan Panadol, sakit kepala saja nampak Panadol, tidak nampak lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? No, itu yang terjadi kepada kita. Padahal hidup kita ini maupun mati kita ini bergantung penuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sepenuhnya. Tidak ada yang bersifat kita sendiri.
Tidak ada yang bersifat keakuan, tidak ada. Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Kan? Tapi kita tidak bergantung kepada pemilik kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bergantung kepada duit kita bergantung kepada tenaga kita bergantung kepada kepandaian kita, begitu begini. Yang pada hakikatnya zero semuanya itu kan. Masya Allah. Okey. Jadikanlah satu sahaja tempat meminta, yaitu Allah SWT. Jadi mau minta saja pada Allah, tidak perlu kepada makhluk dan sebagainya. Dan satu pemberi, mau harap pemberian Allah SWT, walaupun nantinya Allah datangkan melalui makhluk dan sebagainya. Dan satu tujuan tujuan matlamat ataupun fokus, berarti tawajuh kita, yang bilang sudah di situ kan, tawajuh kita satu saja, Allah SWT, apapun Allah. Yaitu dia sahaja, yaitu dia ai Allah. Dia, Walid Dhabit juga berkatanya, dia bukan via dia Allah. Nah, yaitu dia ai Allah Subhanahu wa taala sahaja. Jadi apa? Tempat memintamu Allah, yang memberimu Allah, yang kau fokuskan ialah Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya tidak wujud kotoran pada akalmu yang namanya syak wa sangka, selanjutnya menjadi penyakit kepada hatimu yang namanya buruk sangka. Apa itu? Jelas kan? Jelas kan ya? Okey. Kerana dialah Tuhan. Kenapa kita perlu? Bahannya kerana dialah Tuhan. Jadi kenapa kita perlu apa? Kita perlu fokus dia sahaja, meminta hanya kepada dia, pemberi pun hanya dia. Kenapa? Kerana dialah Tuhan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan. Tuhan dalam terjemahan akidah kita sebut satu saja istilahnya apa? Istilahnya rububiyah. Kan? Kita simpulkan dalam satu istilah di situ. Rububiyah. Apa makna rububiyah? Menerima dengan sempurna bahwa Allah itu pencipta pemilik. Menerima dengan sempurna bahwa Allah itu pencipta, pemilik, pentadbir. Jadi persoalan kenapa kita perlu tumpukan, fokuskan tujuan kita, tempat meminta, tempat menerima pemberian hanya Allah SWT, karena dialah pencipta, pemilik, pentadbir. Nah, itu kan? Dari segi syarah akidah dalam bentuk ilmu tauhidnya itu. Jadi kalau persoalan kenapa kita perlu semua itu kepada dia, kerana dia adalah penciptamu dan sekalian makhluk, pemilikmu dan sekalian makhluk, dan pentadbirmu dan sekalian makhluk yang lain. Ya, kalau rezeki itu makhluk Allah, berarti dia yang mentadbirnya. Jelas sudah. Kenapa kita mau minta kepada orang? Orang pun rezekinya ditadbir oleh Allah, gitu kan? Begitu. Karena dialah Tuhan. Tuhan yang kita terjemahkan, yang kita tafsirkan melalui istilah rububiyah itu tadi. Okey? Yang maha kaya. Tuhanmu itu maha kaya. Maka dia mencipta, memiliki, mentadbir dengan kekayaannya yang tidak ada ukuran. Kan? Kalau kekayaan manusia 2 bilion, 5 bilion, 10 bilion, 30 bilion, 100 bilion, 2 trilion. Jadi ada ukurannya, kan? Tapi kekayaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada ukuran. Masya Allah. Kerana dialah Tuhan yang maha kaya dan maha agung, yang dalam tangannya ai kuasanya, yang dalam
tangannya ai kuasanya, daripada perkataan qudrat. Jadi kamu orang boleh dhabit tangannya, kuasanya, ai qudratnya. Jadi dua perkataan boleh di situ. Dan Maha Agung yang dalam tangannya ai kuasanya atau qudratnya segala raja. Kan? Berarti raja di situ maknanya kekuasaan. Raja di situ makna bukan kekuasaan. Raja di situ maksudnya muluk, milik. Muluk dalam bahasa Arab pemilik. Kan? Raja di situ maknanya pemilik. Dan dalam tangannya segala raja, segala pemilikan. Itu kita sebut tadi pemilik, pencipta, pemilik, pentadbir itu. Yang kita baca di mana? Maliki yaumiddin. Itu kita baca. Milik Maliki yaumiddin, pemilik segala hari, bilangnya di situ. Maliki yaumiddin, ad-din maknanya hari. Tapi dalam tafsiran Maliki yaumiddin maknanya hari akhirat, hari dunia dan hari akhirat. Maliki yaumiddin, dialah pemilik dunia dan akhirat. Itu maknanya, kan? Allahu Akbar. Yang dalam tangannya ai kuasanya, ai kudratnya segala pemilikan, segala raja ai pemilikan. Dan dalam kontrolnya, dikontrol bahasa orang putih. Bahasa Melayu kita? Kawalan enggak? Ya, kawalan boleh. Kau tulis ai kawalan, ai tadbir. Supaya kamu orang tidak hilang arah. Pemilik, pencipta, pemilik, pentadbir, itu kan? Nah, kontrol itu adalah tadbir. Jadi tiga hal di situ, Pak, menggambarkan Tuhan, menggambarkan rububiyah. Dialah pemilik, dialah pencipta, dialah pemilik, dialah pentadbir. Nah, dan dalam kontrolnya ai kawalan, ai tadbir. Itu. Segala hati manusia. Jadi dialah yang mentadbir segala hati manusia. Bukan saja hati manusia, Pak, apa saja yang mempunyai hati, yang terkait dengan hati dan sebagainya, semua dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ditadbir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kontrolnya ai kawalannya, ai tadbirnya segala hati manusia. Dan hati manusia itu adalah ibarat raja, manakala hati manusia itu pula ibarat raja bagi badan. Nah, ini kita belajar daripada hadis Nabi, kan? Hati manusia itu ibarat raja bagi badan. Kerana hati itulah mengontrol badan. Kerana hati itu nanti mengontrol badan kita. Itu Nabi sebut dalam hadis. Kita baca sudah, kan? Dalam tubuh manusia ada seketul daging, bla 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 bla. So hadis itu mendukung hal ini. Hati, dan hati itu kontrol badan kita. Hati bilang buat, hati bilang jangan, itu baru terjadinya. Hati bilang bangkit, pandang saja awak itu, pandang saja, geram saja. Kalau hati bilang jangan bangkit, kau itu lebay sudah, labai sudah, berdosa, takut kepada Allah, kau wakil pun, gitu, tidak tengok saja, kan? Kecuali anjung kecuali saja. Okey. Masya Allah. Badan dan harta benda. Badan, tubuh badan kita, kan? Dan harta benda. Kepunyaan manusia itu adalah sebenarnya kepunyaan Allah juga.
Jadi perkataan kepunyaan Allah itu lebih tepat kita dhabitkan kepemilikan Allah juga. Badan dan harta benda kepunyaan manusia itu adalah sebenarnya kepunyaan kepemilikan Allah juga. Dhabitnya begitu. Nah, jadi jelas sudah di situ kan. Badan kita, body kita, badan kita dan harta benda kepunyaan manusia. Apapun yang kita miliki, harta benda kepunyaan manusia artinya apapun yang manusia miliki itu adalah sebenarnya kepunyaan Allah juga, adalah sebenarnya kepunyaan kepemilikan Allah juga. Artinya milik Allah. Secara mudahnya semua milik Allah. Badan kau pun milik Allah, gitu kan? Tubuh badan kita pun milik Allah. Apa saja yang kita miliki, namanya harta. Dia bilang, pen ini kalau kau miliki harta kau, maka ini juga milik Allah, gitu kan? Dan istilah yang lain datang, kau cuma dipinjamkan saja, gitu kan? Jul, Allah pinjamkan kita saja baju. Walaupun kita handsome kan Jul, handsome bagi kita. Betul Jul, kau ketawa saja cakap. Kau fikir kita tidak handsome tak? Kau fikir kita tidak handsome? Oh, kau diteruk Jul. Kita handsome, bah. Allah jadikan kita ni lelaki-lelaki yang handsome. Ha? Allah jadikan kita lelaki yang handsome. Syukur saja, bah. Itu. Allah. Tapi ya kepunyaan Allah kan. Badanmu, harta bendamu, harta benda kepunyaan manusia itu adalah sebenarnya kepunyaan. Istilah kepunyaan itu layak bagi kita saja kan. Nah, bagi Allah adalah kepemilikan sesuai dengan Dia pencipta, pemilik, pentadbir. Itu Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah wakilnya. Nah, manusia adalah wakilnya atau pemegang amanah baginya. Manusia ini cuma wakil saja. Wakil, paham kan? Atau pemegang amanah baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Baginya Allah. Jadi manusia ini pemegang amanah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemegang amanah, kalau ikutnya bukan hak mutlak kita kan. Pemegang amanah bukan hak mutlak kan? Pemegang amanah saja. Jadi Walid amanahkan botol ini kepada kau. Kau sebagai pemegang amanah saja, bukan hak mutlakmu. Gitu kan? Paham tak? Jadi berarti apa yang kita ada di muka dunia ini bukan hak mutlak kita, pemegang amanah saja. Jadi kau mau dakwah kau kaya, kau mau dakwah kau hebat, kau mau dakwah itu dakwah ini, sebenarnya kau sedang berada di dalam penyakit itu tadi. Ya kan? Merasakan kita hebat, merasakan kita bagus, merasakan kita betul, merasakan itu milik kita, ini milik kita, itu milik kita, ini milik kita. Itu sebenarnya adalah penyakit. Kalau pada akalmu bilangnya sangka buruk, syakwa sangka, gitu kan? Kalau pada hatimu bilang buruk sangka, itu penyakit semuanya. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita cuma wakil Allah dan pemegang amanah Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada kepemilikan kita. Nah itu. Sebab itu kita mati tidak ada yang bawa masuk kubur, pasti ada kan? Kain kapan pun orang yang kasih, Pak. Kalau orang tidak kasih kau kain kapan, bugil begitu saja. Betul kan, John? Ada Pak, kes kan? Mau beli kain kapan pun tiada. Macam mana tu? Jadi ketika itu orang, Pak, ihsan orang memberikan kau kain kapan, Allahu Akbar. Sebab itu Walid beli sudah kain kapan. Sikit hari lagi Walid mau pamer saja kain kapan itu gantung. Siap milik Walid gantung saja kain kapan Walid. Hari-hari tengok kain kapan itu.
Walid tidak lari buat tengok kain kafan. Kamu orang saja lari. Sebab kamu orang terasa lambat lagi mau mati kan? Jadi kalau dekat sudah mau mati, kenapa mau lari dengan kain kafan? Jadi semua orang beli kain kafan, gantung. Gantung di pintu masuk dom tu. Jul, kau beli kain kafan gantung dekat bilik air itu. Mau turun bilik air pun takut. Baik. Allah, Masya Allah. Subhanallah. Walid fikir-fikir betul apa yang kita baca ini. Walid telah belajar sebenarnya. Jadi kita tiada apa, semuanya pinjaman. Allah pinjamkan, Allah amanahkan pada kita saja. Maka jaga dengan betul, nanti kita akan disoal oleh Allah, begitu kan? Kau punya cantik, kau jaga betul-betul, nanti kau kecantikanmu akan disoal oleh Allah. Itu maksudnya. Kan? Dalam cantik itu apa? Hidungmu penyet. Kau jaga apa hidung penyet itu. Nanti kau akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa pasal hidung penyet. Yang lain pula hidung mancung. Kau jaga apa hidung mancungmu itu? Kerana itu adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan? Betul bahawa dia cakap sila. Kau tahu saja. Ha? Yang lain pula tai lalat ada di dagu. Kau jaga apa tai lalat kau itu? Nanti Allah SWT akan menyoal bahaknya tai lalat itu. Betulkah? Ha? Lina, tai lalat itu milikku. Kau bikin apa dengan tai lalat itu? Aku pamer-pamerkan pada ya Allah pada manusia-manusia. Jadi kau bertanggungjawab itu. Ha? Jadi jaga, jangan. Jul, begitu juga kita wajul. Allah kasih kita handsome ini. Jangan kita bangga-bangga dengan handsome kita. Syukurlah pada Allah kan. Nanti Allah tanya kita mau jawab apa. Ya Allah, aku memang handsome. Dan kau yang memberikan aku handsome. Syukur padamu ya Allah. Itu kan. Okey, terus. Apabila manusia memberi kamu sesuatu, nah sekarang pertimbangan. Ini pertimbangan bilang. Nah sekarang macam mana ukuran? Semuanya milik Allah. Kita ini pemegang amanah saja. Nah sekarang pertimbangan apabila manusia memberi kamu sesuatu. Perhatikan. Maka gerak tangan mereka itu adalah dengan izin Allah. Bukan keupayaan mereka mau memberikan kita sesuatu. Percayalah, kalaulah tidak ada campur tangan Allah dalam hati manusia, tidak ada manusia mau memberikan sesuatu kepada manusia lain. Faham tak ayat? Faham tak ayat? Sekiranya tidak ada campur tangan Allah dalam hati manusia berkaitan dengan hak Allah itu sendiri, tidak ada manusia yang mau memberikan sesuatu kepada manusia lain. Masing-masing akan jadi bakhil, masing-masing akan kedekut. Faham tak? Jelas? Nah, sekarang Allah memang campur tangan. Kita bilang begitu kan? Kerana haknya kita cuma diberi pinjam semata. So, orang yang berfikiran bahawa segala apa yang dimiliki itu hak Allah dan dia pemegang amanah saja, maka orang ini akan menafkahkan apa yang dia beri. Rezeki yang Allah kasih dia akan infak dan sebagainya. Faham tak? Itu. Dan orang yang bakhil tidak mau menginfakkan apa yang Allah SWT anugerahkan dalam bentuk zakat dan sebagainya, orang-orang ini pada hakikatnya dia merasakan harta benda itu adalah milik mutlaknya. Jelas? Nah itu perbezaan. Allahu Akbar. Okey. Apabila manusia memberi kamu sesuatu, maka gerak tangan mereka itu adalah dengan izin Allah. Kita perlu faham begitu. Allah menggerakkan tangan fulan bin fulan. Pada hakikatnya menggerakkan hati, kemudian hati menggerakkan tangan, begitu kan? Itu yang disebut di atas tadi. Hati itu raja dalam tubuh badan. Jadi Allah menggerakkan hati, kemudian hati yang menjadi raja itu tadi nanti menggerakkan tanganmu, begitu. Dan dengan perintahnya. Nah itu ayat. Dengan izin Allah dan dengan perintahnya, ayat Allah, perintah Allah. Jadi bermakna Allah yang memerintahkan tangan itu bergerak, seolah-olah begitu, memberikan sesuatu kepada fulan bin fulan atau kepada orang lain. Dan sebenarnya adalah gerak Allah jua. Dan sebenarnya pada hakikat.
Dan sebenarnya aib pada hakikatnya adalah gerak Allah juga. Adalah gerak Allah, berarti Allah yang menggerakkan. Itu boleh bilang tadi, Allah menggerakkan hati, kemudian hati menggerakkan tangan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, menggerakkan kaki dengan izin Allah. Itu Pak. Begitu jualah sekiranya sesuatu itu ditahan dari sampai kepada kamu. Demikian juga sebaliknya, kalau Allah menahan kita daripada sesuatu sampai kepada kita, sama saja. Allah menahan sesuatu sampai kepada Walid. Antaranya apa? Kaya. Sampai sekarang Walid tidak kaya. Macam Walid bilang tadi kan. Jadi Allah menahannya. Sama saja kan? Sama saja keadaannya. Kenapa? Karena semua itu milik Allah begitu. Pendeknya, ringkasnya. Pendeknya, ringkasnya. Dialah yang memberi, dialah ai Allah. Dialah ai Allah yang memberi, dan dia juga yang menahan pemberian. Jadi kalau kita mau tidak dapat, berarti Allah masih menahan pemberiannya kepada kita. Yang kita mau itu dapat, berarti Allah melepaskan kepada kita, dan semuanya amanah. Kalaupun Allah lepaskan kepada kita, itu namanya amanah, termasuk ilmu. Kan? Allah kasih kita ilmu, itu adalah amanah. Allah lepaskan kepada kita ilmu, masuk kepada kita, menyebabkan kita berlain daripada orang lain. Jadi kita ada pengetahuan tentang itu, tentang ini, tentang itu, tentang ini. Sedangkan yang banyaknya tidak tahu. Berarti Allah melepaskan ilmu itu kepada kita, dan kita perlu memegang amanah itu. Itu bermaksudnya. Jelas kan? Allah subhanallah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bagi pelajaran pada kita malam ini. Besok sehari satu kali lagi kita habis syarahan yang kedua dulu, InsyaAllah. Kita berhenti di situ. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi kitabihi fid darain. Syama'il lupa. Okey, tengok Syama'il, mudah-mudahan Allah limpahkan barakah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nombor berapa? Hadis nombor berapa? Hadis nombor berapa? 12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi kitabihi fid darain. Wa ba'du qala haddatsana Sufyan bin Waqi' wa Muhammad bin Bashar al-ma'na wahidun. Qala akhbarana Yazid bin Harun an Sa'id al-Jurairi قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. Sa'id al-Jurairi berkata, aku mendengar Abu Tufail berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada seorang pun yang masih hidup di permukaan bumi ini yang pernah melihat beliau selain aku, yaitu Abu Tufail. Jadi Abu Tufail yang bilang dia pernah melihat Nabi SAW. Jadi melihat ini berarti berdepan. Dia pernah berdepan dengan Nabi SAW, melihat Nabi SAW secara berdepan. Siapa Abu Tufail? Kalau mau lihat Abu Tufail ini siapa, lihat nanti. Qultu, katanya qultu sifhu li. Qala kana abyada malihan muqassadan. Sa'id al-Jurairi berkata, jelaskan sifatnya kepadaku. Jelaskan sifatnya, yakni sifat Nabi kita, sifat Nabi SAW kepadaku. Abu Tufail menjawab,
beliau putih, yakni kulitnya, tampan, dan postur tubuhnya sedang. Postur tubuhnya yakni sedang, kemudian diberikan pencerahan, tidak gemuk dan tidak kurus, dan tidak terlampau tinggi dan tidak pula rendah. Itu bab periwayatan berkaitan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sudah berjumpa dengan banyak hadis yang menyatakan bahawa kulit Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu putih. Ada hadis yang menyatakan putih kemerahan. Dan hadis ini menyatakan tampan. Tampan itu handsome, kan? Berarti Nabi kita handsome. Nabi ku handsome. Aku juga mau handsome seperti Nabi. Itu kan, Jol? Dan tubuhnya sedang. Itu hadis yang lain sama saja menyatakannya. Kemudian tengok hadis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas haddatsana Abdullah bin Abdurrahman akhbarana Ibrahim al-Mundhir al-Hizami akhbarani Abdul Aziz Abi Thabit az-Zuhri haddatsani Ismail bin Ibrahim ibnu akhi Musa bin Uqbah an Musa bin Uqbah an Quraib an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajath thaniyatain idza takallama ru'ya kan-nurin yakhruju min baini thanaya idza takallama ru'ya kan-nuri yakhruju min baini thanaya. Ibnu Abbas berkata, ada renggang, yakni jarak yang kecil pada gigi hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti gigi Nabi agak jarang, gitu maksudnya, kan? Bukan rapat-rapat, kan ada gigi yang rapat, gigi Nabi kita jarang. Bukanlah jarang macam orang tua-tua begitu, kan? Jawa ini jarang terus. Jarang terus, kan? Ini jarang sikit-sikit saja. Apabila beliau berbicara, apabila Nabi SAW bercakap, kelihatan seolah-olah ada cahaya yang memancar keluar dari antara celah-celah gigi hadapan. Allah, Masya Allah, Subhanallah. Kelihatan seolah-olah ada cahaya yang memancar keluar dari antara celah-celah gigi hadapannya. Ada cahaya, ada nur yang keluar dari mulutnya, dari gigi hadapan. Allah. Ini riwayat daripada Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas ini adalah antara perawi-perawi yang paling siqah, perawi-perawi hadis yang paling siqah. Antaranya adalah Ibnu Abbas, paling terpercaya. Ibnu Abbas berarti Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi SAW, anak kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Subhanallah. Itu bapa kita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya dia. Habis sudah kita masuk bab 2 sudah. Gimana ya? Cahaya memancar-mancar keluar dari giginya, keluar dari mulutnya. Allah, ya Allah. Kalaulah Nabi itu berada di dalam kita, bagaimana keadaan kita? Boleh terpikir juga, Pak. Ini mungkin kita ikut Abu Jahal. Dan Nabi berada di dalam kita, sama ketika Nabi berada di kalangan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ada yang mengikut Nabi, subhanallah, masya Allah. Ada yang mengikut Abu Jahal, memusuhi Nabi. Takut kita pun seperti itu, berada di dalam orang-orang yang memusuhi Nabi SAW. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah, kita habis sudah bab itu. Sedikit sebanyak kita berkenalan dengan Nabi kita SAW pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi
rahimahullah ta'ala dari segi dirinya, fizikalnya. Dan kita akan sambung bab 2 nantinya, tanda kenabian Rasulullah SAW pada hadis yang ke-16. Dan kata musannif Allah. Ada soalan ke? Ada soalan? Walid tidak menyebut, Walid tidak membaca hadis ini secara musalsal ya. Secara musalsal maksudnya Walid meriwayatkan hadis ini dengan nama Walid. Walid terus kepada Imam Tirmizi saja. Kan? Faham tak? Walid berhak menyebut anni di sini. Daripadaku. Walid boleh sebut. Kan? Tapi kalau Walid sebut daripadaku, berarti Walid perlu menyebut nama guru Walid yang mengijazahkan sanad ini. Jadi panjang ceritanya. Jadi Walid terus saja dengan periwayatan Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala. Kan? Jadi pendengaran kamu orang dengar, lihat, dengar, berarti kamu orang juga tersanad dengan sanad Walid. Hadis musalsal ini, hadis apa? Hadis Syama'il ini. Jelas kan? Nah, itu. Oke, ada soalan lain kan? Tidak ada. Bagaimana cara untuk membuangkan berdasarkan kepada sabda Nabi tadi, buangkan apa sahaja yang menimbulkan syak wa sangka dalam fikiran. Bagaimana cara nak buangkan apa saja yang menimbulkan syak wa sangka dalam fikiran. Jadi syak wa sangka itu kita kata kotoran, kan? Kita translatekan dia sebagai kotoran. Syak wa sangka itu kotoran. Kemudian buruk sangka itu kita translatekan dia sebagai penyakit. Jadi kotoran membawa penyakit, gitu, kan? Nah, macam mana cara kita nak buang ya? Sepintas lalu tadi Syekh Abdul Qadir Jalani ajak kita. Cuba tengok ni. Dia ajak kita tu, dia ajak kita kalau kita tengok daripada sini lah kan. Baca tahu tak kan? Buangkan paragraf tu, okey. Buangkan apa saja yang menimbulkan syak wa sangka, kan? Jadi macam mana kita nak buang tu? Okay. Dia mengajak kita secara tak langsung, perhati balik lah. Hubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Istilahnya mana? Istilahnya Ustaz? Bertawakal. Istilahnya tawakal. Bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah dan haraplah pertolongan dari Dia dan terimalah dari Dia, yakni dan mungkin melalui makhluknya, dan inilah yang tidak menimbulkan syak wa sangka dalam fikiran kamu. Jadi secara kesimpulannya macam mana kita nak buang? Kita pertama sekali kita bina sabar, kemudian kita bina redha, dan yang ketiga kita bina tawakal. Itu bahasa mudah dalam disiplin. Kalau tiga perkara ini ada pada kita, berarti tak akan ada pada kita penyakit yang namanya bosan, yang namanya jemu dan sebagainya. Contohnya begitu. Dan itu antara penjelasan dia di sini. Jadi kalau kita sabar, kalau kita redha, kalau kita tawakal, berarti secara langsung kita menghubungkan diri kita dengan Allah SWT. Nah, bentuk hubungan itu diterjemahkan dalam paragraf yang kedua muka surat 69. Macam mana kita berhubung dengan Allah? Jadikan satu tempat saja meninggal, satu tempat saja pemberi, satu tujuan saja. Itulah maksud berhubung dengan Allah. Maksud sabar, maksud redha, maksud tawakal itu dia. Berhubung dengan Allah SWT. Artinya apa? Artinya hubungan baik kita dengan Allah itulah yang akan menghapuskan kotoran pada akal yang namanya syak wa sangka, dan kotoran pada hati, penyakit pada hati yang namanya buruk sangka. Jelas tak begitu? Jadi pertanyaan bagaimana itu apakah merujuk kepada metodnya? Metodnya fikir dan zikir, tidak akan berubah. Metodnya adalah fikir dan zikir. Okey, dan ini adalah metod-metod yang kita kata metod-metod rohaniah yang perlu kita selesaikan. Selesaikan urusan kita dengan Allah dengan sabar, dengan redha, dengan tawakal. Itu kita istilahkan tadi, ini adalah sifat wasilah. Faham tak? Sifat inilah yang menghubungkan kita dengan Allah SWT,
yang kemudiannya melepaskan kita daripada perkara-perkara yang merosakkan kita. Clear? Boleh? Ada confuse di situ? Boleh? Okey. Okey, kemudian kita musannif Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husna 'ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Wa aqim as-salat.